Assalamualaikum, halo nih Haus, apa kabar semuanya hari ini? Pastinya baik dong, iya kan? Iya kan, kalian pasti baik-baik aja. Oh iya, buat kalian semua, hari ini aku bakal mereview dan juga menganalisis salah satu film Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata, yaitu film Hope terhadap psikologi perkembangan anak. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, kalian harus selalu subscribe dan juga like-nya ya. Jangan lupa kalian harus subscribe sekarang juga. Hope ini diangkat dari kisah nyata dalam kasus Mayong yang terjadi pada tahun 2008, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki yang berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Namun pada sayangnya, pengadilan itu hanya menghukum dengan 12 tahun kurungan penjara yang berujung kepada kenakan publik karena ini tergolong peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual yang tidak terampuni. Film ini dirilis pada 2 Oktober 2013. Awal-awal kita akan diperlihatkan gadis kecil cantik yang berusia 8 tahun yang bernama Sowon. Sowon yang masih duduk di bangku SD dan tinggal dengan kedua orang tuanya. Tetapi dapat kita lihat jika kedua orang tuanya tidak begitu dekat dan perhatian terhadap Sowon, yang dimana mereka sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka atau kehidupan masing-masing mereka, yang dimana dilihat ayahnya yang bekerja di sebuah pabrik dan ibunya yang sibuk berjualan di toko yang dia buka. Dapat kita lihat dari tayangan ini bahwa ayahnya yang selalu cuek atau tidak memperhatikan kehidupan Sowon. Di pagi hari, di saat Sowon akan berangkat sekolah, ia mencoba meminta kepada ayahnya untuk mengikatkan rambut, tetapi ayahnya tidak terlalu fokus saat mengikat rambut Sowon, sehingga membuat Sowon jengkel dan marah akan apa yang dilakukan oleh sang ayah tersebut. Di saat Sowon hendak berangkat ke sekolah, hujan turun. Ibunya menawarkan diri untuk mengantarkan ke sekolah, tetapi Sowon menolak tawaran ibunya dan ia lebih memilih berangkat sendiri. Mendengar sang anak yang tidak ingin diantar, ibunya berpesan agar Sowon berangkat sekolah melewati jalan besar, bukannya gang sempit. Sesaat akan sampai ke sekolah, Sowon dihadang oleh pria parubaya yang saat itu dalam kondisi mabuk. Pria tersebut meminta Sowon agar menumpangi payungnya. Awalnya Sowon berniat untuk kabur dari pria tersebut. Namun melihat pria yang basah kuyup, Sowon akhirnya menumpangi payung tersebut. Lelaki tersebut membawa Sowon ke lokasi konstruksi yang jaraknya hanya beberapa meter dari sekolah. Di sana Sowon diperkosa dan juga dianiaya atau disiksa secara brutal. Ayah Sowon menerima telepon dari pihak polisi dan memberitahukan jika anaknya berada di rumah sakit Changwon karena ditemukan dalam keadaan luka parah. Sesampainya ayah dan ibu di rumah sakit, mereka mendengar keterangan dari dokter jika anaknya mendapat luka sayat dan luka sobek di anus serta harus dilakukan operasi pengangkatan besar dan kecil agar Sowon dapat terselamatkan. Ayah Sowon menerima telepon dari temannya memberitahukan jika media telah memberitahukan apa yang terjadi kepada Sowon. Ayah dan ibunya dan beberapa pegawai rumah sakit mencoba untuk melindungi Sowon karena beberapa hal, karena kejadian ini tidak boleh diekspos ke media pun. Sang ayah sadar jika alat bantu anaknya terlepas. Ia akan membantu mencoba membersihkan atau membenarkannya, tetapi memori eksplisit dan emosi yang terhadap Sowon bekerja di mana ia mengingat kejadian yang menimpa yang menyebabkannya panik, detak jantung yang menjadi cepat, dan pernapasan yang menjadi sesak. Di mana hal ini yaitu Sowon mengalami post traumatic stress disorder atau yang bisa kita sebut PTSD. PTSD ini adalah suatu gangguan stres pasca trauma
ialah kondisi jiwa akibat peristiwa traumatis yang dilihat atau dialami oleh seseorang tersebut. Sang ibu dan juga beberapa teman ibu dan juga dari Yayasan Sunflower mencoba untuk menghibur Sowon agar terlihat ceria kembali agar tidak banyak diam. Seperti halnya sang ibu mencoba untuk menjadi badut dalam film yang disukai oleh Sowon. Dapat dilihat sekarang Sowon sudah ceria kembali. Berbagai upaya yang dilakukan oleh sang ayah agar Sowon terlihat seperti semula, yaitu anak yang ceria dan juga banyak tertawa. Seperti halnya sang ayah menjadi badut dari film kesukaan Sowon untuk mencoba berinteraksi dengan sang anak atau dengan Sowon. Sang terapis mencoba berbicara agar Sowon agar kembali ceria dan mau berbicara kembali. Ia menggunakan seperti teori tahap kognitif yang metode klinis dari Piaget yang mengkombinasikan pengamatan dengan pertanyaan yang fleksibel, di mana pertanyaan ini anak akan menjawab pertanyaan dengan cara yang akan mereka lakukan, seperti halnya menggambar ataupun menempelkan sesuatu kepada buku. Saat perjalanan pulang dan melewati gang di mana kejadian tersebut dapat terlihat jika memori eksplisit pada Sowon kembali, yaitu di mana memori eksplisit ini adalah memori sadar yang disengaja secara umum yang berupa fakta, nama, dan peristiwa di mana Sowon mengingat apa yang terjadi akan dirinya. Saat perjalanan pulang sekolah, ia sadar jika selalu ada badut yang mengikutinya, dan ia tahu jika yang memakai baju badut tersebut adalah sang ayah. Sowon pun mencoba untuk mendekatinya, dan saat itu pun perkembangan atau psikis dari Sowon tersebut kembali normal, yaitu dimana Sowon menerima dan mulai dekat kembali dengan sang ayah. Hanya sekian mungkin yang dapat aku paparkan dalam materi perkembangan anak ini. Maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.